Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang diferensiasi dalam pembelajaran. Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini siap untuk mengikuti atau mendapatkan pengetahuan baru. Di sini Bapak Ibu kita berbagi bagaimana tentang diferensiasi dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, pada pembelajaran kita sering memberikan kepada anak-anak kita materi topik pembelajaran kita secara dengan metode yang sama, model yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan atau kebutuhan dari siswa. Jadi Bapak Ibu, untuk itu pada malam hari ini coba kita kaji bersama-sama bagaimana pemerintah memberikan di topik pada platform Merdeka Mengajar dalam bentuk tema pembelajaran diferensiasi, artinya mengarahkan kepada kita semua, kepada guru, untuk mengajarkan kepada anak bangsa agar memperhatikan kebutuhan dari siswa-siswi kita. Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi ini merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu guru harus memahami Bapak Ibu tidak hanya satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mengajar. Nah, guru perlu menyusun bahan pelajaran, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas harian, baik yang dikerjakan di kelas maupun yang di rumah, dan asesmen akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut. Minat atau hal apa yang disukai peserta didiknya dalam belajar, dan bagaimana cara menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didik kita. Nah Bapak Ibu, kita bisa menganalogikan, ibaratkan profesi suatu dokter. Bapak Ibu, dokter tidak akan memberikan obat yang sama kepada pasien dengan penyakit yang berbeda. Dokter tidak akan memberikan satu obat, misalnya paracetamol kepada suatu pasien, yang satunya penyakit jantung, yang satunya penyakitnya kudis, yang satunya penyakit ginjal, yang satunya penyakit buta misalnya. Nah, diberikan satu obat yaitu paracetamol, tentu tidak bisa mengatasi penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, begitu juga dengan siswa Bapak Ibu, mereka datang ke sekolah itu dengan persiapan, dengan kesiapan, dengan semangat, dengan bekal yang berbeda-beda Bapak Ibu, dengan gaya belajar yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, tentu kita perlu memperhatikan ini agar anak kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, Bapak Ibu, filosofi dari pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu, itu semua siswa itu pada dasarnya memiliki kekuatan dalam bidang-bidang tertentu. Jadi antara satu siswa dengan siswa lainnya itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan memiliki kelebihan yang berbeda-beda juga. Kemudian Bapak Ibu, itu semua siswa memiliki bidang yang butuh untuk dikuatkan. Artinya kita fokus kepada bidang atau kemampuan siswa agar mereka lebih tajam dan lebih kuat dengan bakat atau dengan bidangnya masing-masing. Dan filosofi yang ketiga Bapak Ibu, setiap otak siswa itu adalah unik seperti suatu sidik jari. Tidak ada satu otak siswa pun yang sama Bapak Ibu semuanya, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya seperti sidik jari kita. Nah Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang sama sidik jarinya. Kemudian Bapak Ibu, pada filosofi yang keempat itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, sama halnya seperti kita Bapak Ibu,
Siswa juga meskipun mereka dengan usia misalnya yang berbeda-beda, dengan tingkatan yang berbeda-beda, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, kita mungkin di dalam kelas kita Bapak Ibu ada yang siswa yang cerdas, cepat nangkapnya, kemudian ada siswa yang usianya sama, tetapi kok dia masih jauh ketinggalan pemahamannya. Nah, belum tentu Bapak Ibu nanti siswa yang cerdas atau yang lebih hebat itu kedepannya memiliki masa depan yang lebih cerah daripada siswa yang tadi itu lambat atau misalnya belum paham dan lain sebagainya. Jadi tetap Bapak Ibu kita berikan peluang siswa kita untuk senantiasa belajar. Artinya tidak ada kata terlambat untuk belajar anak-anak kita. Seperti halnya kita juga Bapak Ibu, dulu waktu kita di kelas atau sekolah, bisa jadi di antara kita, termasuk saya sendiri Bapak Ibu, tidak mendapatkan juara satu, juga tidak mendapatkan peringkat yang terbaik. Cuman guru tetap senantiasa bersabar untuk senantiasa memberikan atau sharing ilmu atau mendidik kita sampai kita saat ini alhamdulillah bisa untuk menjadi guru Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, PBM yang berdiferensiasi ini Bapak Ibu adalah penyajian materi kepada siswa itu dengan kebutuhan siswa tadi. Nah, namun dalam hal ini Bapak Ibu, kita tidak perlu memberikan materi yang berbeda-beda pada siswa. Siswa yang berangkat ke sekolah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, dengan hal itu kita bukan berarti nanti mengajarkan kepada anak-anak kita itu materinya sama Bapak Ibu, tidak. Nah, kita akan memberikan materinya sama, namun cara mengajar kita nanti yang kita bedakan Bapak Ibu. Nah, kesiapan belajar siswa itu Bapak Ibu, siswa yang berangkat ke sekolah memiliki latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya kesiapan belajarnya Bapak Ibu, kemudian cara atau gaya belajar siswa, minat dan bakat, serta kecepatan belajar. Kesiapan belajar siswa ini Bapak Ibu sama misalnya di waktu siswa akan belajar tentang perkalian, siswa yang belum paham tentang penjumlahan akan sulit untuk belajar tentang perkalian Bapak Ibu semuanya. Kita sudah berbuih-buih pun menerangkan tentang materi perkalian. Nah, kita sudah berbusa-busa Bapak Ibu sampai kita ngotot dan lain sebagainya mengajarkan tentang perkalian. Namun ketika siswa belum paham tentang penjumlahan, maka siswa tidak akan pernah bisa memahami tentang perkalian Bapak Ibu. Begitu juga misalnya kita akan mengajarkan anak kita untuk berlari, sementara anak kita itu berjalan saja belum bisa Bapak Ibu. Artinya kesiapan belajar ini perlu kita perhatikan dalam pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian cara atau gaya belajar anak. Nah, Bapak Ibu, gaya belajar anak pun berbeda-beda Bapak Ibu semuanya. Nah, gaya belajar ini anak-anak ada yang bisa menangkap atau mudah menangkap dengan benda-benda yang konkret, contoh-contoh konkret yang ada di lapangan. Contoh Bapak Ibu, kita mengajarkan kepada anak kita penjumlahan dengan menggunakan ini 2 apel ditambah 3 apel. Jadi berapa apel yang ada dalam keranjang? Kemudian ada juga siswa yang itu senang dengan visual, audiovisual. Artinya dengan menggunakan media seperti video dan lain sebagainya yang itu audiovisual, siswa akan justru lebih mudah menangkap dibandingkan dengan sistem atau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ada juga gaya belajar siswa yang itu sudah mandiri. Artinya dia bisa dengan bilangan-bilangan, dengan nomor, dengan tabel. Itu siswa sudah bisa menangkapnya dengan mudah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu siap untuk latar belakang juga kita harus memperhatikan minat dan bakat siswa. Nah, Bapak Ibu perhatikan siswa kita memiliki minat yang berbeda-beda dan bakat yang berbeda-beda. Nah,
Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika siswa kita sukanya dengan olahraga, tentu kita misalnya memberikan tugas, itu bisa kita berikan tugas-tugasnya, misalnya membuat teks itu tentang olahraga. Pelajaran kita bahasa Indonesia kok bisa memberikan materi tentang olahraga? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Contoh misalnya membuat surat undangan yang itu kita kaitkan dengan undangan, bagaimana coba kamu Brian buat undangan untuk pelaksanaan liga volleyball misalnya. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita kait-kaitkan dan supaya anak itu bersemangat. Nah, kecepatan belajar juga, mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak kita itu tidak sama Bapak Ibu. Kecepatan belajar anak-anak kita, bagaimana kalau misalnya anak-anak yang lebih cepat belajarnya? Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita itu sering menerapkan dengan tutor sejawat Bapak Ibu, anak-anak yang cepat menangkapnya, maka kita berikan waktu mereka untuk memberikan ilmu atau sharing ilmunya kepada rekan-rekan yang lainnya, dengan membantu kelompok-kelompok lainnya, siswa lainnya untuk memahami materi yang kita berikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, implementasi pembelajaran berdiferensial ini memerlukan persiapan-persiapan yang baik, langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensial ini dapat berjalan efektif, antara lain yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, profil belajar. Nah, kemudian menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, dan menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, yaitu konten, proses, produk. Nah, ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, seyogyanya itu guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat keadaan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Tugas guru adalah menuntun mereka agar mendapatkan kesuksesan hidup sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan prestasi yang dimilikinya. Dalam hal ini, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berarti telah menuntun murid mengembangkan kemandirian murid dalam mengembangkan dirinya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid akan mampu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil yang mereka peroleh, serta memiliki regulasi diri yang baik sehingga akan diperoleh prestasi belajar yang optimal. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan apa itu yang dimaksud dengan aspek diferensiasi. Nah, kita Bapak Ibu dalam belajar itu kita perhatikan 3 aspek ini, ada konten, proses, dan produk Bapak Ibu. Nah, konten ini Bapak Ibu, apa maksudnya? Konten ini apa yang kita ajarkan kepada murid Bapak Ibu. Nah, konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya Bapak Ibu. Contoh kalau misalnya kesiapannya bagaimana kalau di konten ini Bapak Ibu. Nah, anak tuh misalnya seperti tadi, anak kita ajarkan perkalian, ternyata penjumlahan anak belum bisa. Maka kita bisa memodifikasi bahan ajar kita Bapak Ibu untuk memasukkan tentang penjumlahan itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita juga ada misalnya kecepatan belajar siswa yang berbeda, kita bisa juga meminta bantuan kepada siswa yang memiliki kecepatan lebih daripada yang lainnya untuk membantu siswa tadi yang misalnya kurang atau belum paham tentang penjumlahan, sehingga nanti Bapak Ibu di dalam kelas itu akan beragam Bapak Ibu pembelajarannya. Nah, sehingga namun Bapak Ibu, kita tidak mengharapkan kemudian yang pintar atau yang cepat nangkapnya itu merasa bosan karena dia tidak kita layani, tidak. Nah, sebagai siswa yang memiliki kecepatan belajar yang bagus misalnya, justru kita bisa minta bantu kepada siswa tersebut untuk memahamkan siswa lainnya. Nah, artinya Bapak Ibu bukan berarti kita bergantung kepada siswa tersebut, tidak. Kita nanti juga misalnya bisa memberikan materi yang lebih dalam kepada siswa yang memiliki kecepatan belajar yang tinggi, misalnya dengan mengikut sertakan study club atau mengikut sertakan pada olimpiade, lomba-lomba dan lain sebagainya, sehingga
siswa tersebut pun bersemangat dalam pembelajaran, meningkatkan kompetensinya, tidak menunggu siswa yang kecepatan belajarnya mungkin lebih lambat Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid di dalam diferensiasi konten ini Bapak Ibu. Nah, artinya tadi bahan, misalnya contoh bahan ajar ya Bapak Ibu, kita bisa menyesuaikan. Nah, alat pun seperti itu. Kalau alat ini tentu misalnya alat praktek. Nah, atau kalau saya Bapak Ibu di komputer Bapak Ibu, misalnya anak mau kita ajarkan tentang jaringan sementara anak belum paham tentang pembuatan kabel, maka alatnya pun yang kabel tadi harus kita bawa, scrimping tool harus kita bawa, RJ45 harus kita bawa, kita ajarkan anak itu untuk membuat kabelnya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan diferensiasi proses? Proses mengacu itu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Nah, diferensiasi proses Bapak Ibu dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid atau daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, atau mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Nah, di sini Bapak Ibu, proses ini adalah ketika kita dalam melaksanakan belajar mengajar di kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, proses ini kita bisa melihat dari gaya belajar siswa tadi juga Bapak Ibu. Kita misalnya mengajar dengan siswa yang memiliki gaya belajar yang beda-beda. Nah, kita memberikan atau memprosesnya. Contoh misalnya yang visual tadi Bapak Ibu, ya kita berikan mereka media, contoh gambar misalnya. Yang kinestetis bagaimana? Yang suka bergerak dan lain sebagainya. Ya kita minta misalnya anak tersebut mencari keluar tentang referensi ini di sekitar kita yang ada, atau bertanya kepada senior, sehingga untuk dia senang bergerak itu akan kita akomodasi Bapak Ibu. Kan ada yang siswa yang kinestetis ya Bapak Ibu. Apakah kinestetis ini hanya bisa difasilitasi oleh pelajaran-pelajaran olahraga? Tidak Bapak Ibu. Pelajaran bahasa Indonesia juga bisa. Nah, misalnya membuat surat Bapak Ibu, bagaimana dalam proses pembelajarannya? Ya, anak bisa kita, kalau misalnya anak-anak yang itu bukan kinestetis, tentu dengan biasa kita mengajar ya Bapak Ibu, dengan memberikan materi, ini loh surat untuk undangan, ini surat untuk lamaran. Sementara yang kinestetis ya memang kita berikan materi atau tugas yang itu langsung misalnya ke labor atau ke TU misalnya, meminta contoh langsung, berkomunikasi dengan TU. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu dalam pembelajaran diferensiasi ini. Dan mereka ketika dalam pembelajarannya merasa terakomodasi, mereka juga akan senang Bapak Ibu belajar dengan kita, belajar meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau produk ini Bapak Ibu bagaimana? Produk juga nanti akan beragam Bapak Ibu dari hasilnya. Nah, produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Ada karangan, pidato, rekaman misalnya, doagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi dua hal, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Jangan berikan produk itu Bapak Ibu atau hasil dari pekerjaan atau unjuk kerja itu kepada siswa sama Bapak Ibu antara satu siswa dengan siswa lainnya ketika mereka berbeda dalam hal gaya belajar, nah dalam hal kesiapan. Nah, itu tentu produknya nanti akan berbeda-beda juga meskipun nanti dalam satu tema yang sama. Nah, Bapak Ibu, ini tahapan pembelajaran untuk diferensiasi ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya diferensiasi. Nah, diferensiasi.
Di sini Bapak Ibu, kita akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini tidak harus dalam bentuk kertas kita berikan kepada anak secara langsung seperti kita tes sumatif atau tes ujian, tidak. Nah, kita Bapak Ibu cukup misalnya kita tanya kepada anak-anak kita atau kita perhatikan anak-anak kita, tentu dengan keseharian kita Bapak Ibu, kita sudah tahu dengan bagaimana kondisi anak-anak kita. Misalnya kita mau mengajarkan tentang perkalian, kita tanya saja, Badu, kamu 1 tambah 2 kira-kira berapa? Ternyata dia tidak menjawab, berarti Badu itu termasuk salah satu siswa yang itu tidak paham dengan penjumlahan. Nah, itu asesmennya kita sebut dengan asesmen formatif Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya itu kita tentukan tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kita apa? Di mana dalam tujuan pembelajaran ini ada cakupan materi yang akan diajarkan kontennya. Nah, kemudian Bapak Ibu, murid itu kita perhatikan juga untuk hasil asesmen diagnostiknya ini itu kesiapan dari siswa, minatnya dari siswa, cara belajarnya dari siswa. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, prosesnya bagaimana? Itu bagaimana guru merancang pembelajaran dan mengelompokkan murid. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita mengelompokkan murid itu bukan berarti kita mengelompokkan murid, oh ini murid yang pintar, ini murid yang bodoh. Bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kinestetis misalnya, yang visual Bapak Ibu semuanya, yang sudah bisa mandiri Bapak Ibu semuanya. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian baru kita terakhir adalah produknya atau hasil dari belajar siswa itu apa, dan terakhir kita evaluasi, yang kemudian akan hasil evaluasi ini akan kita jadikan lagi untuk menganalisis kembali Bapak Ibu. Ini tahapan untuk pembelajaran diferensiasi. Ini ilustrasinya ya Bapak Ibu. Nah, misalnya seorang guru matematik ingin mengajarkan tentang penjumlahan. Nah, guru tersebut membuat kelompok kecil Bapak Ibu sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu yang gaya belajarnya benda konkret, kemudian visual, kemudian mandiri atau bekerja mandiri. Nah, kemudian di dalam pembelajaran itu guru menyiapkan 3 sentra dalam satu aktivitas. Nah, maksudnya ini apa Bapak Ibu? Benda konkret bagaimana? Ya tadi seperti yang sudah kita contohkan. Nah, mengajarkan dengan media buah misalnya. Ini buah mangga 2 ditambah buah apel 3. Berapa buah yang ada di dalam keranjang anak-anak misalnya. Atau tusuk sate waktu saya kecil dulu Bapak Ibu, untuk penjumlahan saya diajarkan oleh guru itu memang dengan tusuk sate. Ini ada tusuk sate 3. Suruh bawa ya Bapak Ibu, diikat dengan karet. Saya pernah ingat waktu itu. Cuman tusuk satenya yang runcingnya Bapak Ibu itu dipotongin dulu. Nah, itu bagi siswa yang benda konkret gaya belajarnya ya Bapak Ibu. Nah, cuman kita hanya satu aktivitas saja Bapak Ibu. Jangan misalnya yang benda konkret kita ajarkan materi berbeda, visual berbeda, sama semuanya materinya adalah pengalian Bapak Ibu. Nah, di visual juga materinya di dalam visual itu adalah tentang pengalian juga. Yang bekerja mandiri bagaimana? Bekerja mandiri dia sudah paham numerisasinya, sudah paham tentang huruf dan lain sebagainya, dia suka dengan langsung kita berikan saja di kertas 2 tambah 3 kayak gitu Bapak Ibu, nggak usah kita gambar-gambarkan, gak usah kita kasih visual dan lain sebagainya. Nah, ini yang bagi yang suka bekerja mandiri, dia sudah paham Bapak Ibu tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah video singkat kita Bapak Ibu. Nah, nanti untuk kedepannya kita senantiasa mengembangkan di channel ini Bapak Ibu, nanti di webinar kita ini Bapak Ibu senantiasa mengembangkan atau berbagi ilmu yang mungkin saat ini kita fokus di pembelajaran diferensiasi,
Nanti kita juga akan belajar apa itu gaya belajar misalnya kepada siswa. Kita juga nanti akan belajar bagaimana tahapan-tahapan secara jelasnya dengan rinci Bapak Ibu. Kalau ini hanya kulitnya saja baru Bapak Ibu. Kita baru mengenal apa itu pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Nah, nanti ke depannya tentu apa itu diferensiasi konten akan lebih jelaskan dengan contoh dengan guru misalnya yang langsung bagaimana menerapkan diferensiasi konten. Nah, diferensi proses dengan contoh juga bagaimana guru kita videokan dalam menerapkan diferensiasi proses. Begitu juga dengan diferensiasi produk, guru Bapak Ibu nanti kita akan syuting membuat video bagaimana untuk diferensiasi produk ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sementara materi-materi kita. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk tugas mandirinya Bapak Ibu bisa melihat di form absen kita Bapak Ibu. Silahkan diringkas materi ini Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari materi tentang pembelajaran diferensiasi ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.